Semoga dengan berkah Al-Fatihah ini ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ala jami'i ikhwanina minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al-amilin wal musallifin wal khasin khususan ila rohi Imam Abdurrahman Jami'atul Mahali wa Rahman Jami'atul Asyuti wa ila syaitanakir wa sahabat usum wa ila syekhina wa mu'alimina wa rabbi rukhina kiyaji Abdullah Salam kiyaji Muhammad Ahmad Salmahfud wa kiyaji muslim wa ila jami' wa syekhina wa masyaikha wa masyaikina wa mu'alimina wa ustadina wa mahabba wa haqqan alayna ولجميع أهلنا في القبور شكر لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf saya ngaji sebentar karena saya nanti harus menjemput bidadari saya. Lagi rapat di mana? Di masjid jam 8. Kalau ini punya saya kan jam setengah 8 lewat 5 menit. Itu kayaknya lebih 10 menit ya. Nanti kalau jam ini jam 8:15. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surat Al-Mursalat. Kemarin sudah dijelaskan alam nakhluqum mimma imahin, karena banyak orang-orang yang berdusta atau mendustakan Allah dan Rasulnya, maka Allah berfirman wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka mereka-mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya akan mendapatkan apa? Kecelakaan yang besar di hari apa? Kiamat. Kemudian kemarin Allah juga sudah memberikan pemahaman kepada orang-orang yang mukadzib, orang-orang yang berdusta. Alam nakhluqum mimma immahin, tidakkah kami telah jadikan kalian semua dari air yang apa? Menjijikan, dari air yang dhaif, yang lemah, yaitu mani. Faja'alnahu fi qararin makin, dan kami telah jadikan mak itu di tempat yang sangat apa? Terpelihara, yaitu rahim seorang ibu. Sampai kapan? Ila qadarin maklum, sampai waktu yang ditentukan. Waktu apa itu? Wa huwa waqtul wiladah, yaitu waktu saat kalian dilahirkan dari rahim ibu. Selama berapa? 9 bulan. Faqaddarna, maka kami telah tentukan ala dalika, atas waktu itu, karena fanimal qadirun, kamilah zat, maksudnya Allah yang maha menentukan. Jadi gak usah dipikir-pikir kenapa 9 bulan, kenapa 8 bulan, kenapa 7 bulan, gak usah dipikir. Karena Allah maha menentukan. Yang menentukan Allah, bukan kita. Ada yang rahimnya lemah, dokter berbuat A, berbuat B, macam-macam, maunya lahir 9 bulan, ternyata prematur 7 bulan sudah lahir. Makanya tidak ditentukan, hanya qadarin maklum, waktu yang ditentukan, karena apa? Allah maha penentu. Kalau lahir 7 bulan gak usah kaget. Lahir pada saat 8 bulan juga gak kaget. Lahir Imam Syafi'i lahir selama 12 bulan, gak usah kaget. Cuma para ulama memberikan ancer-ancer waktu, karena pas di surat As-Sajdah itu bayi diberikan roh, didiamkan roh,
itu pada saat umur berapa? 4 bulan. Nah, makanya karena roh ditiupkan 4 bulan, maka ulama-ulama memberikan saran kepada ibu agar saat 4 bulan itu diadakan apa? Doa bersama yang disebut apa? Apa itu? Ngapatin apa? 4 bulanan. Nah, kalau orang Jawa ngapatin. Nah, tapi kalau nanti hamil yang kedua biasanya 7 bulanan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adat yang tidak bertentangan dengan Islam. Karena apa? Salah satu memberikan pendidikan secara psikologis kepada calon putra putri kita. Yang laki baca surat apa? Yusuf. Yang perempuan baca surat apa? Maryam. Gitu kan? Cuma sekarang sudah bisa dideteksi 4 bulan itu pakai USG sudah ketahuan jenis kelaminnya. Laki-laki apa? Perempuan. Kalau zaman dulu siapa yang mau deteksi? Wong lahirnya pakai dukun kan? Ini Ustaz Haris masih pakai dukun ini. Dikelorotin perut ibunya lahir. Iya kan? Nah, kemudian apa lagi? Loh, kamu itu dulu saya jadikan dari air yang menjijikkan, dari air yang doif, yang lemah, gak punya apa-apa. Kok kamu berani-beraninya menentang Allah dan Rasul? Begitu loh. Terus apa lagi? Allah takkit lagi, wailul yawma'idin lil mukadzibin. Celakalah yaumaidin di hari itu. Siapa yang celaka? Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan Allah, yaitu orang yang bermaksiat, orang yang hidupnya penuh dengan maksiat dan dosa. Makanya di surat ini wailul yaumail mukadzibin disebut agak atau berapa? Saya belum hitung, ada 11 atau berapa ya? Saya belum hitung ya. Nanti dihitung sampai terakhir ayat nanti. Kemudian Allah pun mengingatkan lagi, alam naj'alil ardo, tidakkah kami jadikan al-ardo, bumi ini, kifatan sebagai apa? Tempat berkumpul. Engkau kalian semua sudah aku kasih tempat namanya bumi. Bumi digunakan untuk apa? Kifatan. Bumi digunakan untuk berkumpul. Berkumpul bagi siapa? Orang yang hidup. Berkumpul bagi siapa lagi? Orang yang mati. Yang hidup adanya di atas bumi, yang mati adanya di dalam bumi. Ada yang mati di atas bumi saat mati, ada saat meninggal. Saat meninggal di atas bumi, ketika sudah meninggal, dikubur di dalam perut bumi. Nah, kata kifatan itu masdar dari kafatan. Ya, masdar kafatan, di mana dhammun ai dhamatun. Dhamun itu, dhamah itu kan apa? Kumpul bulat itu kan, maksudnya dia berkumpul jadi satu. Jadi manusia itu dikumpulkan oleh Allah di atas apa? Bumi. Kurang enaknya apa sekarang? Engkau aku kasih tempat bumi agar engkau bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa berkumpul dengan mitra-mitra bisnis, dan kalian semua bisa melakukan aktivitas kehidupan ini di atas bumi. Kok ketika aku berikan A, berikan B, kok masih berdusta, masih bermaksiat, masih tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Sama dengan begini, ketika bapak ibumu, kamu sudah gede, kamu disuruh kerja nggak mau, Pak, aku mau dagang saja. Dikasih modal, kasih modal kan?
Ternyata modal itu bukan digunakan untuk dagang, malah digunakan untuk main-main, pacaran mulu setiap hari. Habis, lo kenapa dagangmu? Wah rugi pak, rugi mak, macam-macam. Minta lagi. Setelah minta lagi, dia habisin lagi. Ketika dia nggak minta, nyuri uang orang tua. Kira-kira orang tua bilang apa? Apa kekurangan aku wahai anakku? Engkau dari kecil aku besarkan. Engkau waktu di rahim ibumu aku pelihara, aku rawat sampai selama 9 bulan. Aku lahirkan engkau dalam kondisi apakah aku hidup ataukah mati. Aku tidak pernah berpikir apakah nanti aku hidup, apakah mati, apakah sakit, apa tidak. Yang penting engkau aku lahirkan ke dunia ini. Setelah gede, aku sekolahkan, aku didik engkau. Minta modal, aku kasih modal. Kenapa engkau masih mencuri uang emak sama bapak? Kasarnya kan begitu kan? Kurangnya apa sekarang? Kalau orang tua begitu kan? Kalau Allah kan wailul yaumaidil lil mukadzibin. Udah gak usah macam-macam aja. Udah, lu mau maksiat, lu mau dosa, lu mau ngapa-ngapain terserah. Tapi nanti di hari akhir engkau akan menjadi orang yang celaka. Kalau orang tua kan gregetan. Kurangnya apa sih kamu? Kurangnya apa sih emak sama bapak ini? Pacaran melulu, ngabisin duit. Duitnya habis gak digunakan bisnis, malah digunakan apa? Beli narkoba, pacaran, macam-macam. Uangnya habis, dikasih lagi. Habis lagi, bukan minta, malah nyolong. Kira-kira orang tuanya gimana? Kesel. Nah ini Allah gak kesel gitu loh. Karena Allah gak butuh. Makhluk diciptakan iman terserah, gak beriman juga terserah. Kalau yang beriman akan diberikan apresiasi, reward oleh Allah berupa surga. Kalau yang maksiat akan diberikan apa? Punishment oleh Allah berupa apa? Neraka. Itu doang. Terserah. Makanya dalam ayat tadi wadainahun najdain, Allah berikan jalan 2, terserah. Mau jalan yang mana engkau akan pilih. Kalau engkau ingin siratal mustaqim, jalannya jalan lurus. Kalau engkau ingin jalannya ad-dhalin, ya silakan. Tapi konsekuensinya ada. Yang baik akan mendapatkan apa? Kebaikan. Yang jelek akan mendapatkan balasan kejelekan. Ini Allah sampai sudah menjelaskan kayak begini, tapi makhluknya masih apa? Bahasa kasarnya masih dungu. Engkau jadikan dari air itu ditaruh oleh Allah di tempat yang sangat apa? Dijaga oleh Allah. Setelah lahir engkau diberikan apa? Allah bumi. Bumi untuk apa? Tempat kumpul. Kalian bisa berkumpul keluarga, kalian bisa apa? Berkumpul dengan teman-teman, melakukan aktivitas bisnis dan lain sebagainya. Ahya'an, bumi itu tempat kumpul atau untuk apa? Ahya'an bagi orang yang hidup. Ala dhahriyah, karena orang hidup maka dia kumpulnya ala dhahriyah, di atas zahirnya, the surface of the earth. Bahasa orang Jawa gitu. Di permukaan bumi, di atas bumi. Kemudian wa amwatan, dan orang-orang yang meninggal. Di mana tempatnya? Fi batniyah, di dalam perut bumi. Kalau yang hidup di atas bumi, yang meninggal di perut apa? Bumi. Fi batniyah. Sekarang kurangnya apa sih? Nah, yang kurangnya apa sekarang? Sama dengan Pak Tolib udah datang, tapi masih nungguin, sabar. Anak-anak belum kumpul, sabar kan? Saat tadi baru datang, gerbangnya ditutup, sampai nanya ada santriwati di situ,
lagi nyapu-nyapu di depan rumah. Saya tanya, libur Pak. Sampai saya mau pulang, untung ada yang bukain pintu. Sabar kan? Karena sekarang itu murid tidak cari guru, tapi guru cari kebalik. Mestinya al-ilmu yuta walam yakti. Ilmu itu harus dicari, didatengin. Ya kan, Pak Talib udah datang ke sini, saya lihatin, masya Allah, tempatnya penuh dengan udara. Ketika datang baru udah pada begitu. Coba kalau Pak Talib datang udah siap, masya Allah, indah sekali kan begitu kan? Indah sekali. Tapi ini saya Pak Talib udah ngomong berapa kali, tapi begini terus, tapi tetap sabar. Allah Maha Sabar. Kurangnya apa? Engkau kujadikan dari air, taruh, lahir, kemudian apa? Aku berikan engkau apa? Tempat berteduh, tempat untuk kehidupan. Kalau engkau hidup adanya di atas bumi. Kalau engkau sudah mati ditaruh di dalam. Kurangnya apa sekarang? Kemudian kasih lagi oleh Allah, waja'anna, dan kami jadikan fiha, itu di dalam bumi, apa itu? Rawasiya, yaitu jibalan. Rawas itu artinya apa? Gunung-gunung. Syamikhatin, yang tinggi. Sudah aku berikan bumi untuk tempat hidup, dan juga nanti tempat ketika engkau telah meninggal dunia. Sudah begitu aku berikan apa lagi supaya menjadi indah? Rawas, yaitu apa? Jibal. Aku berikan apa? Gunung. Untuk apa? Keindahan bumi ini. Karena bumi ini kalau tidak ada gunung, sebagian waktu itu sudah lama sekali, berapa tahun, saya beritahukan, gunung itu ditancapkan Allah di bumi agar bumi menjadi stabil. Maka gunung itu dianggap sebagai cakar ayamnya bumi. Kenapa? Saat bumi dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, bumi selalu tidak stabil, goyang terus. Goyangnya goyang Karawang. Goyang terus, karena goyang supaya bumi itu stabil, istiqrar, ya, maka diciptakan oleh Allah jabal, gunung ditancapkan di bumi. Akhirnya bumi menjadi apa? Tenang. Sudah samikhat, jabalnya itu tinggi. Ada nggak gunung yang nggak tinggi? Nggak ada kan? Gunung semuanya tinggi, karena sudah diciptakan oleh Allah, gunung itu pasti tinggi. Maka kalau bahasanya siapa? Sofatut Tafasir, Dr. Ali As-Sobuni, alam naj'alil arda kifata ahya wa ambata, alam naj'alil hadhil ard allati ta'ishuna 'alaiha kal'um lakum. Tidakkah kami jadikan bumi ini untuk apa? Allati ta'ishuna, untuk kehidupan kalian semua. Ini di kitab ini nggak ada ya. Ini di kitab ini saya tulis saja karena saya bawa kitabnya kegedean. Nanti saya nggak pelan. Ya. Alam naj'al hadhil arda alladhi ta'ishuna 'alaiha kal'um lakum. Tidakkah kami telah jadikan bumi ini untuk apa? Kehidupan kalian semua. Jadi bumi itu kayak induk bagi kalian semua. Kalau nggak ada bumi, kamu mau hidup di mana? Sama dengan kalau engkau saat lahir nggak punya ibu, engkau akan minum susu dari mana? Kalau susunya kaleng, makanya kelakuannya kayak sapi, karena susunya susu sapi. Makanya diperintahkan
menyusui bayi itu selama 2 tahun. Insya Allah dijamin oleh Allah dan Rasulnya, kalau bayi disusui 2 tahun, insya Allah tidak akan kena penyakit dan orangnya kebanyakan cerdas. Tapi kalau baru 3 bulan emaknya kerja melulu, diganti dengan apa? Infakru, ada SGM, ada macam-macam, khawatir kelakuannya kayak sapi, karena itu susu terbuat dari susu sapi, ada yang dari kambing, ada yang dari macam-macam. Tajma'ul ahya ala bariha wal amwat fi batniha. Ya, berkumpulnya orang-orang yang hidup ada di atas bumi dan berkumpulnya orang-orang yang meninggal ada di dalam bumi. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ada sebagian dari kalian yang aku ciptakan, ada sebagian dari kalian yang aku kembalikan. Biasa namanya hidup mati itu sudah sunatullah. Makanya kalau ada orang meninggal, kita tidak boleh menangisnya sampai menggeru. Waduh, wow, ada yang begitu kan? Sampai ngerobakin bajunya, bahkan sampai meneteskan air matanya di atas mayat, itu dilarang kan? Nangis biasa aja. Nah, itu dilempar sama pisang langsung diem. Nangis biasa. Karena Rasulullah pun pernah ketika ditinggal mati seorang sahabatnya itu juga menangis, tapi menangis biasa aja. Wajar sebagai bashar, sebagai manusia, kalau ditinggal orang yang sangat dikasihi tetap sedih. Sedihnya yang biasa saja. Makanya kalau ada orang meninggal, kita ikhlas, kita sabar, hanya mengharap pahala dari Allah. Insya Allah keluarga itu akan diberikan surga oleh Allah nanti. Hadisnya kan, Innallaha la yarda bi 'abdil mu'min idza dhahaba bi safihi min ahlil ardi fasabara wahtasaba bi thawabin dunal jannah. Apabila ada orang yang ditinggal kekasihnya, apakah itu suami, apakah istri, apakah anak, apakah keponakan, apakah kakak, apa adik, apakah paman, apakah tante, ditinggal orang yang sangat dicintai dari ahli ardi, kemudian yang ditinggal itu fasobaro, dalam kondisi apa? Sobar, wahtasaba bisawabin, hanya mengharap mendapatkan pahala dari Allah, maka Allah ridho orang ini diberikan tempat namanya kan innallaha la yarda adalah nafi, ada dunal jannah nafi ketemu nafi menjadi positif. Jadi Allah ridho ya, diberikan jannah bagi hamba-hamba Allah yang mukmin saat ditinggal oleh kekasihnya dari penduduk bumi, kemudian sikapnya, perilakunya fasobaro dan wahtasaba bithawabin, maka akan diberikan Allah jannah. Maka kalau ada bapak, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, paman, bibi meninggal, boleh nangis, tapi nangisnya jangan kayak orang apa? Kayak orang dipukulin. Apalagi sampai ditinggal pacarnya meninggal, dia mau bunuh diri. Naudzubillah min, biasa-biasa aja. Biasa-biasa, nangis wajar. Kalau ingin surganya Allah. Kenapa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kan begitu kan? Ada yang meninggal, ada yang hidup, ada yang diciptakan oleh Allah, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir, kan begitu terus kan? Yang meninggal dikembalikan, yang lahir keluar apa masuk? Keluar. Biasa itu. Makanya kemarin saya ceritakan
Ketika ada Umar bin Khattab kemarin apa? Ketika ada orang sombong, dikatain apa? Lu ngapain sombong? Lu itu asalnya masuknya dari lubang kencing, keluarnya dari lubang kencing. Yang lu sombong itu apa sih? Kenapa engkau tidak percaya kepada Allah dan Rasul, menjadi orang yang mukadzib, menjadi orang yang pendusta? Kalau pendusta sama istri sih agak sedikit. Sebab kalau orang istrinya dua kan selalu dusta kan. Mohon maaf hari ini aku nggak bisa pulang cepat. Ada apa-apa? Meeting. Meetingnya di puncak. Mohon maaf Pak, kantor ini ada acara 5 hari. Di mana? Di Jawa Timur. Padahal janjian sama istri yang keduanya, selingkuhannya di hotel selama 5 hari. Na'udzubillah min. Wah, akhirnya dusta terus. Ya, kemudian apa? Allah jadikan apa tadi? Gunung, gitu kan? Ditancapkan di atas bumi. Seandainya dunia ini tidak ada gunung, kira-kira gimana? Goyang. Secara syariatnya itu dia goyang. Karena Allah ciptakan gunung digunakan untuk apa? Agar bumi ini menjadi tenang. Akhirnya apa? Diambil ibrah oleh makhluk. Kalau kita ingin bangun rumah menjadi tenang, maka harus ada tiang. Nah begitu kan? Kalau mau tingkat 4, tingkat 5, tingkat macam-macam, harus ada cakar ayamnya. Agar apa? Menjadi tenang. Kan begitu, akhirnya begitu kan? Pemahamannya ke sana. Tapi udah dikasih Allah bumi, udah dikasih tempat kalau mati ditaruh di bumi juga. Tapi kadang-kadang manusia yang mempersulit. Kadang-kadang tanah untuk pekuburan itu dipakai untuk rumah gitu kan. Terus nanti mau dikubur di mana? Mau digantung. Sudah dikasih tanah, sudah begitu, ulah manusia apa lagi? Kalau engkau mau dikubur di tanahku, maka engkau bayar 5 juta. Ada begitu kan? Masya Allah. Manusia itu ada saja akal bulusnya itu. Padahal sudah dikasih kehidupan oleh Allah, tapi kehidupannya maunya yang nipu-nipu terus. Karena apa? Makanya nyanyian Oma Irama kan, kenapa yang enak-enak dihar? Karena apa yang haram itu enak-enak semua, nggak ada yang enak. Nyuri nggak ketahuan, enak kan? Uangnya dibuat poya, habis nyuri lagi, kan enak kan? Itu yang diharamkan. Nah, di samping apa namanya? Gunung itu digunakan sebagai apa? Pasak buminya, tapi gunung juga digunakan untuk pemandangan yang begitu indah. Kalau di sini gunung di sini kan rata-rata kan, ya enggak, kalau di Mekah, di Arab baru batu semua. Kalau di sini kan tanah, kemudian banyak pohon-pohon yang hijau kan begitu kan. Tapi kalau di Mekah, di Arab bebatuan semua kan. Coba bayangkan Rasulullah ketika naik gunung kayak begitu, susahnya kayak apa? Dalam kondisi panas terik matahari, jalannya berupa pasir. Kita ini di sini hidup paling enak loh ya, Masya Allah, paling enak. Apa aja ditancepin jadi. Pohon-pohon tumbuh di negara kita. Kok masih gak bersyukur? Akhirnya kalau nggak mau syukur, nggak mau iman, jadinya apa? Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Di samping sebagai pasak bumi, ia juga digunakan sebagai apa? Pemandangan yang begitu indah, bisa kita nikmati. Makanya kalau kamu ke Turki,
berjalan lewat darat gitu kan, itu banyak ada gunung yang bebatuan, rumput satu pun nggak ada. Terus kesana lagi ada gunung lagi yang begitu indah, banyak pepohonan hijau, dipandang mata enak sekali. Terus kalau kamu kemana? Bukan Pamukkale, sebelum Pamukkale apa itu? Di sana pas musim dingin kamu bisa naik apa namanya? Naik balon yang bisa dinikmati 25 orang, itu bisa 1000 kaki dari tanah. Pak Kali pas ke sana, pas naik, hujan salju. Wah, pada gini semua tangannya, orang kampung biasa kan. Gini semua. Saljunya nggak begitu banyak, hanya kayak hujan rintik-rintik, tapi salju semua. Masya Allah. Nah, kalau kamu ke Gunung Uludug, kamu di sana bisa main ski. Gunungnya itu es semua kan. Minum kopi baru dituangin, langsung diminum, itu gak dingin. Masya Allah. Mikir kapan aku punya duit ke Turki gitu kan. Ya, sekali-kali begitulah. Mulai sekarang harus mikir gitu. Saya harus punya kehidupan yang lebih baik. Kalau orang ingin punya kehidupan lebih baik, harus menguasai ilmu. Karena dari ilmu itulah kita akan bisa hidup lebih baik. Nah, ini masih ada lagi. Allah tetap mentakdir lagi, wailu yaumaidin lil mukadzibin. Celakalah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan Allah. Wa yuqalu lil mukadzibin yaumal qiyamah, yaitu diucapkan bagi orang-orang yang mendustakan tadi di hari apa? Yaumal qiyamah. Nanti di hari apa? Kiamat nanti. Masya Allah. Begitulah hidup di dunia ini, meskipun ada yang mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, kan begitu kan? Tapi itu sebenarnya bukan hadis loh ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk menanam, digunakan untuk memetiknya di akhirat. Makanya di dunia hidupnya harus baik. Sayang kalau santri-santri ini nanti kalau nggak bisa menguasai ilmu, sayang sekali. Ya Ustaz Haris tolong ya, supaya menguasai ilmu, supaya menguasai ilmu. Kalau nanti kalau ngajar tafsir, kalau nggak tahu usul fikih, nggak tahu fikih, kacau. Meskipun kamu tidak doktor di bidang ilmu sosiologi misalnya, doktor di bidang ilmu antropologi, tapi kalau kamu jadi santri menguasai kitab Al-Ashbah An-Nadhair aja misalnya, diajarkan nggak di sini? Sayang. Kaidah usul fikih, kalau kamu kuasai, ketika ada problem di masyarakat, insya Allah, meskipun kamu tidak dokter sosiolog, tidak dokter antropolog, kamu akan bisa memberikan problem solving. Pemecahan masalah terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Wajib itu, santri itu wajib menguasai usul fikih dan juga fikih. Kalau fikih kan tentang hukumnya. Kalau usul fikih kan kenapa ini ditetapkan hukum? Apa dalilnya? Kenapa begini? Makanya seperti kata sunnah. Kalau perspektif fikih itu lain dengan perspektif usul fikih. Kalau sunnah di fikih kan kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak ada masalah. Itu sunnah, karena sunnah bagian dari 5 hukum yang ditetapkan dalam kitab fikih. Tapi kalau di usul fikih, sunnah diartikan bukan itu. Sunnah ya apa? Aqwalan wa af'alan wa takhiran
minan Nabi Sallallahu Alaihi, apa yang diucapkan, apa yang menjadi tindakan dan ketetapan Rasul. Jadi sama-sama kata sunnah, tapi divisinya lah itu harus paham, wajib paham, bukan kudu. Kalau orang sini mesti kudu dulu. Kalau saya malah fardu ain, harus paham. Sudah pernah lihat kitab Al-Subhanallah ya? Belum, baru dengar kali. Begitu ya? Ya, saya mohon maaf, saya tadi mau jemput bidadari saya. Waduh, jemput bidadari tuh, bidadari saya alhamdulillah dari awal 1 hingga nanti akhir 1. Kalau harus begitu, nggak pernah habis kok. Kalau yang mau 2, 3 itu kan syahwat gitu. Jangan bilangnya nanti ini kan sunnah Rasul. Mana ada sunnah Rasul? Nikah melulu, nggak ada. Kalau mau sunnah Rasul kan Siti Khadijah meninggal 2 tahun Rasulullah menduda. Ketika mau nikah Rasulullah nggak mau, aku tak nikahin, enggak, ditawarin. Dan kecuali nanti Pak Tauhid ditawarin yang lain lagi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.